Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Global Joni ya. Untuk malam hari ini kita langsung eksekusi bonsai kelapa dan cara-cara membuat bonsai kelapa yang mulai dari nol ya. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh senior-senior saya juga di sini ya. Untuk pada malam hari ini kita mempelajari cara membuat bonsai kelapa yang mulai dari nol. Tapi malam ini saya menjelaskan bahan-bahan yang harus untuk dibuat bonsai kelapa. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila cara pembicaraan saya itu masih keliru, jadi masih ragu-ragu sama senior-senior ini. Untuk malam ini saya akan perkenalkan rekan-rekan saya ya, yang di ujung itu namanya Pak Asmet tuh. Halo Pak Asmet, tunduk dikit, tunduk. Nah itu senior saya itu dari Kabupaten Seberang. Nah, udah jauh-jauh datang ke Kabupaten Kepahyang, tepatnya di Provinsi Bengkulu di Pulau Sumatera. Yang baju putih itu Pak Geri. Halo Pak Geri. Nah itu senior saya juga yang datangnya dari Kelurahan Seberang dan satu lagi nih, ini nih yang saya mau kenalin nih, yang saya tidak mau habis pikir, senior satu ini yang gokil, yang ganteng ya, namanya Pak Hebi. Pak Hebi, ayo Pak Hebi, timbul. Nah itu dia. Oke, untuk selanjutnya saya akan perkenalkan dulu ya bahan-bahan yang harus dieksekusi pada malam hari ini. Lanjut lihat, tonton dan video ini sampai. Oke, kita langsung saja mempelajari cara membuat bonsai kelapa yang mulai dari nol ya. Jadi di sini saya terangkan kembali, setiap para seniman bonsai kelapa itu mempunyai versi masing-masing bagaimana cara membuat bonsai kelapa itu supaya itu hidup sehat, mulai dari pembibitan sampai tumbuh tunas dan tumbuh akar. Jadi bibit yang saya tampilkan ini udah pas, ini belum ada yang tumbuh ini. Jadi kalau versi dari Global Joni saya akan terangkan singkat saja, tidak perlu lama-lamaan ya. Jadi yang pertama ini nih. Nah ini mulai dari nol atau yang sudah yang belum dibuka. Ini yang belum dibuka. Nah ini belum dibuka nih. Ini mulai dari nol. Cara kita untuk pembibitan yang secara cepat yaitu kita buka kembali yang kayak gini, kita buka. Ini kita buka ya, kita buka. Jadi belum ada tunasnya. Cara untuk pembibitan, kalau di saat membuka, jadi ini jangan terlalu gundul atau dibantok bulat kayak gitu. Jadi serabut di bagian atas ini harus ada untuk mempermudahkan cara pembibitan. Kemudian sudah dibuka kayak gini atau dikupas kayak gini ya, kita silakan taruh di tempat yang teduh. Kelembapan dari serabut ini, kelebihan dari serabut ini, kita punya kelembapan untuk tumbuhnya tunas ya gitu. Jadi jangan, sekali lagi jangan digunduli ya gitu. Kemudian yang kedua, apabila tunas dari pembibitan nol ini tumbuh, jadi timbul kayak gini dia ini. Nah dari kayak gini. Nah ini tunas nih. Tunasnya tumbuh dari nol. Jadi hasil dari kelembapan dari serabut ini berfungsi sempurna untuk kelanjutan hidupnya. Di saat tumbuh tunas atau setinggi 1 atau 2 cm itu tidak ada
akarnya dulu. Nah, apabila setinggi 1,5 ruas jari kita itu mulai dari mata akar yang akan timbul. Ini kemudian bahan yang ketiga, ini contoh tunas yang udah tumbuh, kemudian yang udah berakar. Ini tunas, ini akar. Jadi serabut ini nih belum kita lepas. Tapi kalau udah tumbuh kayak gini, ada dua versi untuk media. Pertama itu bisa di media tanah, kemudian itu media air. Kalau udah di media air itu kita program akar. Bagaimanapun mau cara untuk karakter atau membentuk gerak dari kelapa ini, kita bisa 360 derajat, atau kayak gini juga bisa, atau kayak gini juga bisa, atau dibalik kayak gini diputar kembali itu bisa. Jadi serabut ini kalau udah di media air jangan juga dilepas sampai timbul akarnya itu panjang. Untuk bahan yang keempat, tunasnya kemudian itu berumur itu udah panjang di akarnya ini. Ini versi 2 juga, itu di media air atau di media tanah itu program akar. Kalau di media tanah kita harus timbun semua tanah itu batas ini, batas akar yang bawah. Ini serabut belum juga saya lepas. Yang kelima kemudian itu di sistem media air atau prokar, begitu juga pun di media tanah, dia juga bisa sebatas panjang. Udah panjang ini. Jadi kalau udah di media air atau di media tanah, kita kemudian atur antara dahan ke dahan sampai mengaturkan daun itu untuk video-video yang sudah saya rilis sebelumnya, atau belum juga untuk mengenali, tunggu video-video selanjutnya. Oke, jadi untuk malam ini cuman sekilas saya jelaskan. Kemungkinan kalau ada masih pertanyaan, silakan komen video ini di bawah ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, bagaimana cara-cara seniman bonsai kelapa atau membuat bonsai kelapa, cara yang lain. Jadi untuk teman-teman saya di belakang ini itu lebih paham juga dari apa yang saya sampaikan. Nah, jadi senior-senior yang di belakang itu sebagai acuan saya juga dari Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahyang.